Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah filsafat umum. Langsung saja, soal yang pertama ialah apa ciri utama yang membedakan filsafat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Nah, di sini ada ciri utama filsafat klasik, yaitu metafisika, menyelidiki hakikat keberadaan. Ada etika, yaitu bagaimana manusia hidup, misalnya konsep eudaimonia. Dan ciri utama yang ketiga pada filsafat klasik yaitu kosmologi, yaitu penjelasan dunia fisik secara rasional tanpa bergantung pada mitos. Lalu ada konteks sejarah. Periode ini ditandai oleh kemunculan kota-kota negara Yunani dan pengaruh kekaisaran Romawi. Terus ciri utama pada abad pertengahan, ada teosentrisme, yaitu menempatkan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Ada penalaran teologis, yaitu filsafat digunakan untuk mendukung doktrin agama, contoh pembuktian keberadaan Tuhan oleh Aquinas. Yang ciri utama yang ketiga pada filsafat abad pertengahan yaitu sintesis tradisi, yaitu integrasi antara ajaran Aristoteles dengan keimanan, misalnya Summa Theologica Aquinas. Dan ada konteks sejarah, yakni di era dominasi gereja di Eropa serta perkembangan besar di dunia Islam yang melestarikan filsafat Yunani. Terus ciri utama pada filsafat modern, yang pertama ada antroposentrisme, yaitu mengutamakan manusia dan kemampuan rasionalnya. Ada epistemologi, fokus pada cara manusia memperoleh pengetahuan, yaitu rasionalisme versus empirisme. Ada sains dan revolusi, filsafat terinspirasi oleh kemajuan sains, contoh Descartes dengan metode deduktif. Ciri utama yang keempat pada filsafat modern ada kritik agama, yaitu lebih kritis terhadap agama dibanding filsafat abad pertengahan. Dan ada konteks sejarah, yaitu bangkitnya Renaissance, reformasi dan revolusi ilmiah yang mengubah cara pandang manusia terhadap dunia. Lanjut pada soal nomor 2. Filsafat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Nah, di sini saya sudah menjawab soal nomor 2, yaitu René Descartes mengkritik pemikiran metafisika tradisional karena ia menganggapnya tidak memiliki dasar yang kokoh dan terlalu mengandalkan otoritas serta spekulasi tanpa bukti rasional yang memadai. Kritiknya muncul dari keinginannya untuk mereformasi filsafat dan membangun pengetahuan yang pasti berdasarkan metode rasional dan analisis sistematis. Nah, ada beberapa alasan utama kritikan Descartes terhadap metafisika tradisional. Yang pertama, ketidakpastian dan spekulasi. Kedua, ketergantungan pada otoritas. Ketiga, kurangnya dasar yang tak terbantahkan. Dan yang terakhir ialah fokus pada metode ilmiah. Nah, itulah kritikan utama René Descartes terhadap filsafat klasik. Lanjut pada soal nomor 3. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Di slide ini sudah dijelaskan, yaitu metode positivisme. Cara memperoleh pengetahuannya yaitu dengan pengamatan, mengamati fenomena yang terjadi di dunia nyata. Terus ada eksperimen, melakukan pengujian terhadap hipotesis untuk memastikan kebenaran empiris. Metode yang ketiga
Ada verifikasi, yaitu mengkonfirmasi hasil melalui pengulangan eksperimen. Dan metode positivisme yang keempat yaitu generalisasi, yaitu membuat kesimpulan universal berdasarkan pola yang ditemukan metode dialektika. Lalu ada metode dialektika, cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama, pengamatan realistis, yaitu menggunakan pengalaman indrawi untuk memahami dunia nyata. Yang kedua, analisis konseptual, menggunakan akal untuk membangun model atau teori tentang realitas. Dan yang ketiga ada korespondensi, yaitu menguji apakah model atau teori yang dibuat sesuai dengan kenyataan objektif. Nah, itulah kira-kira jawaban dari soal nomor 3. Lanjut pada soal nomor 4. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran ada dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Nah, oke, di sini sudah ada. Yang pertama, ada teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Yaitu kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan fakta atau realistis objektif. Nah, jika suatu pernyataan mencerminkan keadaan yang sebenarnya di dunia nyata, maka pernyataan tersebut benar. Dan yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi ini yaitu kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh konsistensinya dengan sistem keyakinan atau pengetahuan yang sudah ada. Jika suatu pernyataan tidak bertentangan dengan keyakinan lain yang dianggap benar, maka pernyataan tersebut benar. Terakhir, teori pragmatisme, yaitu kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh sejauh mana pernyataan tersebut bermanfaat dalam praktik atau memiliki nilai praktis bagi kehidupan manusia. Jika suatu pernyataan berfungsi atau bekerja dengan baik, maka itu dianggap benar. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Pandangan realisme tentang hakikat pengetahuan, yaitu pengetahuan adalah representasi realitas. Mengapa disebut demikian? Karena pengetahuan yang benar adalah ketika pemikiran manusia sesuai dengan realitas objektif di luar dirinya. Lalu ada fokus pada indera dan rasio, yaitu realisme mengakui peran pengalaman indrawi atau empirisme sebagai pintu utama untuk memahami dunia, tetapi juga mengakui peran rasio dalam membangun konsep dan generalisasi. Pandangan realisme yang ketiga yaitu objektif pengetahuan. Pengetahuan dianggap objektif karena realitas ada secara mandiri terlepas dari persepsi atau interpretasi individu. Lanjut pada soal nomor 6. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Nah, pada soal nomor 6 ini disuruh menjelaskan tentang materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Materialisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa hakikat segala sesuatu adalah materi atau benda fisik. Semua fenomenanya termasuk kesadaran, pemikiran, dan emosi pada akhirnya dapat dijelaskan dalam kerangka materi. Yang kedua yaitu idealisme. Apa itu idealisme? Idealisme adalah pandangan bahwa hakikat realitas adalah pikiran, kesadaran, atau ide. Dunia fisik dianggap sebagai proyeksi atau manifestasi dari pikiran atau kesadaran. Yang ketiga, dualisme. Dualisme adalah pandangan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan saling melengkapi, yaitu materi dan jiwa atau pikiran.
Kedua entitas ini dianggap memiliki sifat yang berbeda tetapi dapat saling memengaruhi. Terakhir, pluralisme. Pluralisme adalah pandangan bahwa realitas tidak hanya terdiri dari satu monisme atau dua dualisme substansi, tetapi terdiri dari banyak elemen yang berbeda. Soal yang ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas sejati. Pertama, argumen materialisme, yaitu materialisme memandang bahwa realitas sejati adalah materi dan segala sesuatu yang ada, termasuk pikiran dan kesadaran, dapat dijelaskan dalam kerangka materi dan proses fisik. Lalu ada argumen idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah pikiran, ide atau kesadaran dan dunia fisik hanyalah proyeksi atau manifestasi dari pikiran tersebut. Nah, itu kira-kira tentang argumen materialisme dan argumen idealisme tentang realitas sejati. Lanjut pada soal yang nomor 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Nah, pengetahuan berasal dari pengalaman. Empirisme berpendapat bahwa manusia lahir dalam keadaan kosong atau tabula rasa, tanpa pengetahuan bawaan. Pengetahuan baru diperoleh melalui interaksi dengan dunia eksternal yang ditangkap oleh panca indera, entah itu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Segala sesuatu yang kita ketahui tentang dunia berasal dari pengalaman langsung atau pengamatan. Soal nomor 9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Nah, di sini sudah ada beberapa kelemahan indera dan kelemahan akal. Yang pertama ada kelemahan indera, yaitu keterbatasan jangkauan indera, keterbatasan akurasi indera. Kelemahan yang ketiga, persepsi yang berbeda pada setiap individu. Dan kelemahan yang keempat yaitu keterbatasan dalam menginterpretasikan realitas kompleks. Lanjut ada kelemahan akal. Di sini ada 5. Yang pertama, bergantung pada data indrawi. Nomor 2, kesalahan dalam proses penalaran. 3, pengaruh emosi dan bias, sifat abstrak akal, dan yang terakhir ada terlalu mengandalkan pengalaman pribadi. Lanjut pada soal terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. 1. Nilai subjektif. Nilai subjektif berpendapat bahwa penilaian tentang suatu hal bersifat bergantung pada individu atau kelompok yang membuat penilaian tersebut. Artinya, nilai tidak ada secara independen di luar pikiran dan pengalaman manusia, melainkan dibentuk oleh persepsi, perasaan, dan preferensi masing-masing orang atau kelompok. Ada nilai objektif. Nilai objektif berpendapat bahwa nilai-nilai tertentu bersifat universal dan independen dari pandangan individu atau budaya. Artinya, ada kriteria atau prinsip yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari perbedaan individu, budaya, atau konteks. Nilai-nilai ini dianggap benar atau valid secara umum dan dapat diterima oleh siapa saja. Demikianlah jawaban saya atas pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum atas ujian akhir semester. Mungkin hanya ini dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.